nama saya Chandra Arif. Saya kepala sekolah di SD Negeri 25 Moko, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Saya sangat mendukung terutama untuk pendidikan inklusif karena di mana yang menurut saya setiap anak itu adalah sebuah aset yang harus mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa terkecuali yang mengalami berkebutuhan khusus yang menurut saya juga perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Di sekolah kami ada siswa yang berkebutuhan khusus. Kami butuh apa yang namanya tentang pelatihan pendidikan inklusif sehingga guru-guru saya bisa memiliki bekal untuk mengajar anak-anak sehingga siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa berkembang. Selama ini dari Dinas Pendidikan juga sangat mendukung juga terutama untuk pendidikan inklusif. Namun saat ini kami membutuhkan yang namanya pelatihan buat para guru. Kami khususnya guru-guru yang berada di kelas awal sehingga bisa menyesuaikan dengan ritme atau bisa mengajar untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti itu, Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kaki dan UNICEF. Selama ini kami sangat terbantu terutama untuk literasi kelas awal dan kami berharap untuk kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan, khususnya tidak hanya diberikan materi itu saja, tetapi pendampingan, monitoring dan evaluasi sehingga kami juga di sekolah bisa berbenah dan bisa meningkatkan lagi tentang kemampuan literasi untuk kelas awal. Secara spesifik ini kalau untuk kelas 1, 2, 3 sudah mulai kita berbenah dan sekarang saya lagi merencanakan untuk literasi juga untuk kelas 4, 5 dan 6. Maka kemarin saya menganggarkan dari dana bos sekolah untuk membuat kelas itu lebih menyenangkan, khususnya adanya pojok baca. Karena dalam visi misi sekolah saya itu literasi saya jadikan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak. Berharap kedepannya akan ada di Raja Ampat ini pada khususnya ada guru-guru yang memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena selain untuk kebutuhan sekolah juga guru-guru itu akan menjadi role model buat teman-teman guru lain yang memang membutuhkan pendampingan untuk bisa mengajar ketika sekolahnya ada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, saya juga berharap di Raja Ampat ini ada satu sekolah begitu atau lembaga pendidikan yang memang menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang menurut saya tadi guru-guru yang mempunyai kemampuan khusus pendidikan inklusif menjadi juga mentor buat teman-teman guru khususnya yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan khususnya di sekolah dasar seperti itu. Kepala sekolah dari TK Bahari, beliau mengajar di sini, makanya direkomendasikan ke sini supaya ditindaklanjuti. Iva anak yang kedua. Awalnya sebenarnya saya pengennya homeschooling, cari orang untuk ngajar di rumah. Saran dari istri kan kita lebih ngajarin dia bersosialisasi. Kebetulan diskusi sama guru-guru di sini, mereka siap terima dengan kondisinya Iva, ya udah kami coba bawa masuk. Dan guru-guru di sini sudah mulai ini memang pelan dia punya perkembangan tapi sudah bisa ya, teman-temannya juga sudah mulai terima dia, main sama dia, ajak tuh temannya yang ajak kalau dia. Autis ringan. Autis ringan dari situ ya kami sudah mulai nyesuaiin, sudah enggak maksain dia untuk berkembang seperti anak-anak normal. Semampunya guru ya, semampunya guru sih. Kan semakin berkembang kan guru juga kadang berharap lebih, kami ya nggak bisa maksain juga. Kalau memang gurunya sudah merasa cukup ya kami nggak maksain mereka untuk aduh ini bisa tidak, ini bisa, ya, ternyata bisa, teman-temannya mau terima atau mau bermain sama dia. Terus kalau dia kesana kemari takutnya ganggu temannya di dalam kelas, tapi ternyata tidak, temannya juga ya awal-awal saja begitu. Wah, ibu guru bilang jangan, biar saja.
Terus sering kasih ini tuh nasihat sama teman-temannya, bilang jangan IPA ini begini, kamu harus. Ya sudah, mereka bisa. Harapannya sih sebelum kita umurnya selesai ya dia udah bisa ngerjain Bisa sesuatu lah mandiri. sendiri. Bisa mandiri. Kalau sampai hari ini sih memang berkembang, ada kayak misalnya minta makan, minta minum itu sudah mulai bisa. Sudah mulai Tapi untuk bisa, mengerjakan harus sesuatu sendiri. kayaknya belum. Kalau misalnya dia keluar dari lingkungan, dari rumah, itu yang kadang kita khawatirin. Di situ dia jalan kemana kita nggak tahu. Saat dia ingin ya kita Bisa. ajarin. Cuma kalau pada saat kita Dia paksa, tidak mau, dia tidak mau, ya sudah. Kalau menghitung, ya, baru itu gambar-gambar yang ada gambarnya baru dia hitung gitu. Tulis sudah bisa, A sampai Z bisa, terus angka dari 1 sampai 20 itu sudah bisa dia tulis sendiri. Kan anaknya ini tuh mau sama orang, kadang gurunya sendiri kadang dia tidak mau. kalau saya yang nemenin dia dari dalam, Oh, dia di luar Terus. di terus. luar terus. Apa pulang dari kantor itu, mama, kalau saya datang mama, wih, senangnya itu ya. Kalau dia ngomong kan, ya itu sudah sabar. Ini saja bisa berbaur saja sudah Jadi syukur. bahkan kami enggak Baik, nama saya Ibu Barbelina Wandadaya, mengajar di kelas 2 SD. Sudah 13 tahun di sini. Saya mengajar di SD Negeri 25 Moko, Waisai. Saya memang punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Ya, karena mungkin itu sudah satu talenta ya bagi setiap pribadi orang begitu. Jadi penekanannya lebih difokuskan kepada membaca, menulis. Karena dari awal kelas kecil anak kalau sudah bisa membaca dengan baik, anak lebih memudah untuk memahami pelajaran. Kadang anak-anak yang sering tidak masuk sekolah, mereka itulah yang sering banyak bimbingan kepada anak-anak yang demikian. Tapi ya kita guru sudah pernah ketemu orang tuanya, sudah sampaikan kalau boleh perhatikan anaknya supaya setiap hari datang di sekolah, supaya di saat-saat membaca menulis ini anak juga bisa mengikuti pelajaran yang baik, supaya bisa membaca menulis dengan baik. Itu mungkin bisa tambah setengah jam atau 1 jam kemudian untuk mengisi ya ketinggalan-ketinggalannya itu ya setelah pulang sekolah. Tapi kalau kita bisa nambah, kalau bisa anak-anak juga semangat belajar sampai bisa kadang jam 12 juga. Ya tambahannya toh. Baik, jadi kalau setiap hari di dalam kelas, pada awal atau pada akhir pelajaran, itu saya bisa gunakan 15 menit sebelum atau sesudah pelajaran untuk membaca dan menulis. Ya, karena apalagi ini kan kelas 2 ya, itu paling sangat ditekan, difokuskan kepada membaca dan menulis. Jadi saya lebih fokusnya ke situ. Itu sebelumnya ada sekitar 5. Ya, tapi 2 sudah. Kemudian yang tinggal 3 itu pun di tahun ini saya sudah berusaha, sekarang semua sudah bisa membaca. Tapi setelah kemarin, setelah kegiatan literasi, latihan ini, di situ baru kita lebih banyak mengetahui waktu yang mungkin harus fokus ya. Nah ini, waktu sekitar 15 menit harus fokus untuk anak-anak yang kurang membaca. Dan itu mereka membutuhkan bimbingan khusus. Ya. Dengan demikian sekarang ya bisa membantu. Dan anak-anak kita yang lalu kurang membaca sekarang sudah lebih lancar lagi membacanya. Ya artinya melihat ya situasi semangat, belajar, kemudian daya tarik anak-anak begitu sebelumnya memang kurang begitu memadai, kurang baik. Tapi setelah kita mengikuti kegiatan literasi, dapat lihat ya, mungkin ada lagu-lagu baru yang diajarkan dengan gerakan-gerakan yang begitu menarik. Akhirnya membuat anak-anak punya semangat belajarnya lebih tinggi, kemudian mereka sangat gembira dan juga mereka lebih situasinya lebih menyenangkan lah dalam kegiatan pembelajaran ini. Banyak, mau apa lagu menggunakan huruf A juga boleh. Ayamku punya anak, anaknya pakai anting, antingnya anyam-anyaman, didapat dari ayam. Ya pribadi mungkin saya sangat membutuhkan, mungkin kalau bisa ada bimbingan khusus lagi mungkin
dari Bapak dorang supaya bagaimana katorang lebih tingkatkan lagi katorang punya pembelajaran di kelas begitu dengan kegiatan literasi ini. Iya, artinya kita kasih saran ya, sampaikan kepada orang tua kalau bisa ada waktu di rumah untuk perhatian khusus untuk anak yang belum lancar membaca ini. Iya begitu. Marilah kita sama-sama melihat anak-anak kita dalam arti mengajar, mendidik, membina mereka supaya mereka menjadi manusia-manusia yang lebih memiliki kemampuan yang lebih berpotensi ke depan lagi.